Om Swastiastu. Kami dari tim Ekspedisi Alam Lain mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Hello guys, ketemu lagi channel saya kita Ekspedisi Alam Lain bareng saya Benol dan tentunya partner saya Gus Robin. Di video kali ini masih berhubungan dengan hari raya besar di Indonesia. Jadi seperti yang kita tahu, ada banyak sekali hari raya besar di Indonesia seperti Nyepi, Waisak, Natal, dan juga Idul Fitri. Jadi kira-kira apakah saat kita merayakan momen besar hari raya tersebut, contohnya hari raya Idul Fitri kali ini, apakah yang dilakukan oleh makhluk-makhluk astral atau jin, setan, dan lain sebagainya, apakah mereka juga punya hari raya atau mungkin mereka juga harus mengganggu kita seperti yang kita ketahui saat momen hari raya mereka menguji kita dengan segala cara ataukah seperti itu. Jadi di pembahasan kali ini kita akan memfokuskan apakah makhluk-makhluk astral tersebut memiliki hari raya seperti kita atau mungkin juga memiliki hari raya namun memiliki nama yang berbeda. Nah, di momen Lebaran kali ini kita juga punya budaya mudik, dan apakah mereka juga punya budaya mudik seperti itu? Dan kita juga punya budaya di mana kita bersilaturahmi antara saudara, teman, saling bermaaf-maafan. Apakah mereka juga punya budaya atau ritual seperti itu? Penasaran? Saya juga penasaran karena saya sering berpikir, sering ngelamun juga memikirkan hal tersebut. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita simak penjelasan Gus Robin. Apakah makhluk astral juga punya hari raya? Silahkan disimak. Salam, nama saya Gus Robin dari channel Ekspedisi Alam Lain. Di sini saya akan membahas tentang kondisi atau keadaan hantu di saat Hari Raya Idul Fitri, Lebaran, dan Mudik. Seperti apa sih mereka di dunia sana melihat manusia yang ada di dunia sini? Saya akan coba untuk menerawangnya dulu. Sebenarnya ini ada hubungannya dengan bulan puasa. Di sini saya tidak akan membahas tentang sejarah atau asal-usul Hari Raya Idul Fitri. Jadi saya di sini hanya membahas dari sisi gaibnya atau sisi mistisnya. Sisi gaibnya itu seperti apa sih hantu di sana ketika orang-orang atau manusia melakukan Hari Raya Idul Fitri. Dan sebelum saya lanjut, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga saja kehidupan lebih baik dan bertahan dan selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Agar tidak lama, bisakah untuk mengajukan pertanyaan? Ya. Pertanyaan pertama, apakah ada hari raya di alam gaib? Kalau ada, apa namanya dan bagaimana mereka merayakannya? Hari raya di alam gaib itu ada. Saya pernah mengatakan, ada dua jenis bangsa jin, atau makhluk halus atau hantu. Hantu yang beragama dan hantu yang tidak beragama. Hantu yang beragama ini, contohnya jin muslim. Jin muslim ini, dia memuja Tuhan juga. Begitu pula agama lain, ada hantu atau makhluk gaib yang beragama. Mereka sama-sama merayakan hari raya di dunia manusia dan di dunia sana. Terus hari rayanya seperti apa? Sama seperti kita. Ketika hari raya besar keagamaan, contoh sekarang ini Idul Fitri, makhluk gaib yang beragama Muslim itu melakukan hari rayanya di alam mereka untuk memuja Tuhan. Seperti itu juga. Tapi jin yang jahat atau jin yang tidak beragama itu juga ada. Mereka tidak merayakan hari raya agama. Terus nama dari hari raya itu sama seperti hari raya kita di sini. Cuma hari raya jin ada beberapa yang beda. Atau tambahan ya, hari raya yang kita rayakan di dunia ini sama seperti hari raya yang mereka rayakan di sana juga. Cuma ada beberapa tambahan. Contoh beberapa adat istiadat bangsa jin itu ada juga bedanya sedikit, paling lagi 2 hari raya saja.
Tapi bukan hari raya besar, cuma hari raya adat istiadat. Mungkin khusus untuk kebudayaan mereka. Seperti mereka harus mandi kembang atau mandi di telaga yang berwarna. Itu ada. Tapi saya tidak akan ungkap namanya. Ya, pertanyaan kedua, apakah yang terjadi dengan makhluk halus ketika Hari Raya Idul Fitri? Apakah mereka ikut mudik? Ya, hampir sama dengan kita di dunia ini. Kehidupan makhluk gaib yang ada di sana, saya mengatakan bahwa ada dagang gaib, ada polisi gaib, ada ya sejenis seperti makhluk gaib lah, sama seperti kita di sini. Cuma zaman mereka zaman kerajaan. Belum zaman republik seperti ini pemerintahannya, masih zaman kerajaan digunakan. Jadi mereka seperti orang mudik, ya benar. Mereka melakukan itu juga. Contoh, ada hantu yang dari Jawa, terus tinggalnya di Bali. Atau sebaliknya, hantu Bali tinggal di Jawa, tapi beragama Muslim. Sekarang mereka melakukan mudik dia, beda daerah. Atau dari Pulau Jawa, Jawa Timur ke Jakarta, atau Jawa Barat, Jawa Tengah, atau ke Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, itu biasa. Sama seperti kita melakukan aktivitas mudik juga. Bedanya waktu cuma 12 jam. Contoh, manusia pagi hari rayanya. Di sana 12 jam, mereka akan mulai dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Jadi mereka malam hari saja diambil. Manusia di pagi harinya, mereka malam hari seperti itu. Jadi 12 jam beda waktunya. Itu alam yang sangat tipis dengan manusia. Atau bangsa jin yang levelnya lumayan tinggi, ya kastanya yang tinggi itu beda tipis waktunya. Tapi kastanya yang tidak tinggi atau rendah itu beda waktunya 1 tahun. Ya, pertanyaan ketiga, apakah makhluk alam lain juga ikut merayakan Hari Raya umat manusia? Tadi sudah saya jelaskan sih sedikit, ikut juga, tapi itu hari rayanya di alam mereka. Untuk makhluk halus yang kastanya, saya belum, nanti akan saya jelaskan kasta-kasta makhluk gaib. Ada kasta paling rendah dan ada kasta paling tinggi. Nah, kasta yang tinggi inilah yang beragama. Kasta yang tinggi ini biasanya memuja Tuhan. Makhluk gaib yang baik, yang memuja Tuhan, yang melakukan upacara agama juga. Beda waktunya 12 jam. Jika di sini pagi, di sana malam. Jadi di dunia manusia itu pagi, bagi mereka malam. Kalau malam, bagi mereka pagi. Maka makhluk halus yang memiliki kasta tinggi, beda tipis sekali waktunya dengan kita. Hampir sama lah. Beda malam hari dan pagi hari saja. Nah, cuman makhluk halus yang memiliki kasta rendah itu beda 1 tahun 11 hari waktunya. Itu saja sih. Apakah makhluk halus juga melakukan ritual-ritual tertentu saat hari raya? Ya, benar. Ada yang mandi bunga, ada yang melakukan seperti kita lah, saat hari raya agama. Kita kan kadang-kadang melakukan ini itu sesuai dengan aturan agamanya. Sama juga makhluk gaib juga melakukan hal tersebut. Cuma tambahannya mereka terkadang melakukan 1 hari itu untuk melakukan mandi bunga atau membersihkan diri, biasanya di telaga atau di sungai-sungai yang berwarna di sana, di danau yang isi warna, biasanya warna 3 atau warna 7 airnya. Ada khusus di sana untuk makhluk gaib tempatnya. Mereka melakukan penyucian diri seperti itu, membasuh diri. Itu saja tambahannya, ritualnya. Mungkin isi mengorbankan sedikit kayak sesajen, ada yang tidak menggunakan sesajen, ada. Jadi tergantung adat istiadat mereka, sama seperti di sini. Itu saja sih yang bisa saya katakan. Jadi apa yang terjadi di dunia manusia mereka juga merasakannya, tapi mereka merasakannya beda waktunya 12 jam. Jika kita di sini pagi, di sana malam. Ini untuk khusus atau spesial untuk makhluk gaib yang memiliki kasta tinggi, yang sudah memuja Tuhan.
Tapi untuk kasta rendah biasanya sih tidak melakukan itu. Tidak semua makhluk gaib itu sama. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang beragama, ada yang tidak beragama. Jadi itu saja penjelasan saya. Jadi yang beragama akan melakukan ritual-ritual atau upacara agamanya sesuai dengan agamanya masing-masing. Sama seperti kita di dunia ini, sama sekali sama. Bedanya tipis sekali. Itu saja penjelasan saya. Jadi sekian penjelasan saya. Mohon maaf ya, ini hanya hasil terawangan saya. Jadi bukan menjadi pedoman. Saya bukan orang sakti atau orang yang serba tahu ya. Tapi ini hanya penglihatan mata batin saya melihat makhluk gaib seperti itu di alamnya. Jadi boleh percaya, boleh tidak. Jangan jadikan ini sebagai pedoman atau patokan. Selalu jaga kesehatan dan berdoa pada Tuhan. Bersyukur atas kehidupan ini. Terima kasih. Salam dari saya. Jadi itu tadi penjelasan yang sudah diberikan oleh Gus Robin. Semoga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganggu pikiran kalian. Jika mungkin dari teman-teman punya pendapat yang berbeda, atau mungkin ada teman-teman yang merasa pertanyaannya belum terjawab, silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Silahkan hujani kami dengan komentar. Dan kami selalu tekankan ke kalian, ini merupakan pandangan dari mata batin Gus Robin. Jadi tidak bisa dijadikan acuan suatu kebenaran. Jadi kalau kalian mau percaya silahkan, mau tidak juga tidak apa-apa. Jadi ini hanya sebuah pandangan dari mata batin Gus Robin. Jadi di momen Hari Raya Idul Fitri ini atau hari raya besar yang ada di Indonesia, kita selalu mengingatkan ke kalian, jadikan ini sebagai momen titik balik. Kalian menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang dewasa, pribadi yang peduli dengan lingkungan, pribadi yang lebih peduli dengan sekitar, pribadi yang lebih peduli dengan sesama, agar kita bisa saling menjaga satu sama lain. Oke, jadi mungkin itu saja video kali ini. Semoga tontonan kali ini atau video kali ini dapat menghibur kalian semua, karena hampir semua hari raya besar yang sudah kita lewati melewati fase yang sama, yaitu stay at home, di rumah aja. Mulai dari Nyepi, Waisak, Paskah, dan sekarang juga ada Idul Fitri, kita juga merayakan di rumah. Mari saling menjaga, saling menghormati. Selalu kita tekankan untuk selalu mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak keluar rumah, tetap di rumah aja, jaga kesehatan, jangan keluar. Kalau memang kalian harus terpaksa keluar, tetap menggunakan masker, sering cuci tangan, dan juga ganti baju setelah kalian keluar rumah. Tanpa berlama-lama lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti channel kita. Semoga kalian terhibur dengan apa yang kita sampaikan kali ini. Dan jangan lupa di subscribe channel YouTube kita Ekspedisi Alam Lain, hidupkan loncengnya, dan juga di komen di kolom komentar kalau kalian ada yang kalian tanya. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka. Bagikan video ini ke sanak saudara kalian. Akhir kata saya Benol mengucapkan Om Santi 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 Om, dan cheerio. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.